Assalamualaikum. Halo anak-anak. Hari ini kita ketemu dalam acara virtual field trip in Aqua. What is Aqua? Aqua is Aquarium of Western Australia. Atau bahasa Indonesianya akuariumnya Australia Barat. Nah, penasaran kan di dalamnya ada apa aja? Oke, sebentar lagi kita harus masuk. Perkenalan dulu. Nama saya Kartika Dwi Nawasita, cuman biasanya dipanggil Misita. Nah, jadi panggilnya bisa Misita aja ya. Oke, sebelum kita mulai jalan-jalannya, pengen denger suaranya dulu deh. Ini anak-anak Sabilillah yang hebat ya. Kalau misalkan Misita bilang SDIS, jawabannya sukses. Terus kalau Misita bilang Sabilillah, we love, oke? Kita coba ya. SDIS, sukses. Sabilillah, we love. Oke. Sebentar lagi karena kita harus masuk. Nah, nanti Misita izin pakai masker ya, karena di sini pakai maskernya di dalam ruangan yang nggak bisa social distancing. Kalau di luar bisa social distancing, malah bisa nggak pakai masker, bisa bebas ya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita udah masuk. Nah, bisa dilihat ya, suasananya udah menggambarkan suasana laut. Jadi ada ikan-ikan, ada gambar-gambar hewan-hewan laut yang lain. Yuk, kita lihat lebih jauh. Ini adalah welcoming tank. Nah, isinya adalah hewan-hewan laut, hewan-hewan air, nggak cuma laut ya, hewan-hewan air yang ada di Australia Barat. Yang ini, yang pertama adalah dari North Coast, itu dari perairan wilayah utara. Yang ini dari perairan yang terbuka. Terus, yang ini dari kapal karam yang ada di Australia Barat. Terus yang ini dari perairan wilayah selatan. Nah, sedangkan yang ini isinya ubur-ubur ya. Nah, ini dari perairan kota Perth. Jadi di tempat kami, kebetulan kami di wilayah dekat kota, itu banyak sekali memang ubur-ubur seperti ini ditemukan di sungai dekat tempat kami, namanya adalah Swan River. Nah, jadi bentuknya ya seperti ini ubur-uburnya. Itu kalau misalkan sedang musim panas, ubur-uburnya biasanya keluar dan bisa menepi di pantai. Oke. Ini sekarang kita memasuki wilayah underwater. Jadi yang di dalam laut ya, yang di dalam air, lebih dalam lagi. Oke. Wow, tuh banyak sekali ikannya. Ikannya warnanya hitam putih. Ya. Ini berasal dari perairan Basselton Jetty, sebuah pelabuhan terpanjang di Australia Barat. Nah, ini jadi salah satu tempat wisata juga nih di Australia Barat. Biasanya kalau orang mengunjungi Basselton Jetty bisa menyusuri pelabuhan yang panjang ini dengan mengendarai kereta. Di sana sudah ada keretanya. Kita tinggal beli tiketnya, naik, udah deh kita menyusuri. Nah, ini adalah ikan-ikan yang ada di perairan Basselton Jetty. Ada yang hitam putih yang garis-garis itu tadi, namanya adalah stripy. Stripy ini nama sebenarnya adalah old wives fish. Nah, ikan ini hanya ada di Australia nih katanya. Terus ada lagi Rough Buff Eyes. Ada yang warnanya putih. Kayaknya cuma satu. Nah, ini dia. Ini dia. Kelihatan ya? Bagus ya?
Ih, lucu. Oke, yang ini adalah ikan-ikan yang ditemukan di perairan Augusta. Augusta juga salah satu daerah di wilayah selatan Australia Barat. Nah, keadaan terumbu karangnya juga seperti ini kurang lebih. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya ungu. Kemudian bentuknya itu seperti honeycomb. Ada yang tahu honeycomb? Honeycomb adalah sarang lebah yang biasanya digunakan untuk makanan, bisa dimakan tuh. Nah, jadi bentuk koralnya, bentuk batu karangnya itu seperti honeycomb. Jadi bentuknya yang bulat-bulat itu, ya itu persis sekali seperti honeycomb. Nih dia nih, kelihatan? Kelihatan ya? Ya, keren. Terus ikan-ikannya ini hampir sama ya seperti yang tadi ya, hitam putih garis-garis, tapi ini garis-garisnya horizontal. Nah, ini namanya stripy. Ini benar-benar stripy nih namanya. Kalau yang tadi kan old wives ya. Ya. Terus yang silver itu, ada yang silver. Ya, itu Woodward pomfret. Ya, ini dia. Tuh ada hiu. Nggak, ini tandanya kita sudah memasuki yang lebih dalam lagi nih. Oke. Nih, ini adalah gambaran tentang macam-macam hiu yang ada di Australia Barat yang bisa ditemukan di sini nih. Ini adalah giginya hiu. Nah, kelihatan nggak itu setajam apa? Ya, jadi giginya hiu tuh seperti itu tuh bentuknya. Terus jenis-jenisnya nih, yang pertama ini grey nurse shark. Ini hiu yang original one, jadi yang asli hiu. Namanya ini, panjangnya 3,2 meter. Terus ada lagi sandbar whaler shark. Nah, ini katanya kulitnya lebih tebal nih dibandingkan hiu yang tadi. Terus panjangnya 2,4 meter. Yang ini dusky whaler shark. Nah, dia warnanya sedikit lebih terang, jadi agak pink-pink gitu. Panjangnya sekitar 3,7 meter. Wah, yang ini lebih panjang nih. Terus yang ini nervous whaler shark. Nah, dia ini next generation shark yang lain gitu. Terus dia gerakannya bisa lebih cepat dibandingkan hiu yang tadi. Panjangnya hanya 1,5 meter. Terus kalau kita lihat yang sebelah kanan ini dari perairan Albany nih. Jadi keadaan ini adalah keadaan perairan Albany. Nah, Albany ini juga ada di daerah selatan Australia Barat. Terus kalau kita perhatikan, bentuk ikannya berbeda ya dengan ikan-ikan yang sebelumnya ya. Jadi ikan-ikannya ini seperti ada bentuknya seperti jala ya. Kemudian karangnya itu seperti bunga daisy. Nah, makanya koralnya atau terumbu karangnya disebut daisy coral. Terus ikannya yang seperti jala itu namanya adalah pineapple fish. Kenapa? Karena coba dilihat, itu seperti kulitnya nanas ya. Jadi sebutannya pineapple fish. Bagus ya? So cool. Warnanya orange.
Nah, selain pineapple fish, itu juga banyak ikan kecil tuh. Ya. Next. Kelihatan nggak ya ada hewan apa ini di akuarium yang ini? Can you spot the animals? Yeah, that one yang bergerak-gerak itu namanya Livy Sea Dragon. Itu adalah naga laut yang bentuknya seperti daun. Masya Allah, bagus ya, benar-benar seperti daun. Jadi bentuknya seperti itu mereka untuk berkamuflase. Kamuflase itu untuk mengelabuhi musuhnya. Jadi kalau ada yang ingin memangsa, dia bisa bersembunyi dengan mudahnya di antara daun-daun yang ada di terumbu karangnya. Nah, si dragon yang ini berasal dari perairan Esperance. Esperance itu juga lanjutan dari wilayah Albany tadi, ya. Okay, now let's go to the next zone. Nah, yang ini adalah main partnya dari Aquarium of Western Australia. Karena di sini ini akuarium besarnya di sini nih. Kita bisa berjalan aja atau bisa langsung hop in di area yang berjalan sendiri seperti ini. Look. Di sini kelihatan jelas sekali ikan-ikannya. Mulai bentuknya, macamnya, ada banyak sekali. Itu juga ada hiu di situ. Ada ikan pari atau stingray. Kemudian ada juga turtle atau penyu laut. Dan ikan-ikan kecil yang lain. Ya, kelihatan ya, itu ada 2 ekor hiu sedang berenang. Jelas sekali, ini suasananya benar-benar kita seperti di dalam air. Tuh, Masya Allah, besar sekali ya parinya ya. Ya, setiap ada pengunjung yang kesini, ini sebenarnya ada suaranya guide-nya. Jadi ada yang memberikan informasi bagaimana keadaan di dalam akuarium ini. Nih, serasa kita bisa menyentuh ya. Masya Allah, gede banget ini. Kita aja kalah gede nih ya. Oke, yang ini adalah shark. Lihat sepanjang itu, besar, dan giginya benar-benar seperti yang tadi ada di depan ya. Oke, nah kalau misalkan lihat
keadaan hewan-hewan di air seperti ini, kita harus tetap ingat ya bahwa Masya Allah begitu bagus dan indah ciptaannya Allah. Jadi tak henti-hentinya kita harus bersyukur ya. Lihat nih, ada hiu yang tenang nih juga nih. Masya Allah, ini gede banget. Ini kalau Misita rentangkan tangan nih, kayaknya sepanjang tangannya Misita, cuman dia lebih besar lagi. Yuk kita jalan lagi yuk. Nah, ini baru kelihatan nih, sea turtle atau penyu laut. Kelihatan tenang ya berenangnya. Ini besar loh ukurannya. Kira-kira sebesar Misita. Ada yang bisa menyelam. Nanti suatu hari kalau sudah bisa menyelam dan berani menyelam di dalam laut, pasti bisa merasakan yang sebenarnya ya, keadaan seperti ini. Banyak sekali kan. Nah, ikan yang kecil-kecil ini mereka berenangnya selalu bersama-sama. Kalau bahasa Inggrisnya, ikan kecil-kecil itu selalu berkumpul dalam bentuk schools ya, mereka menyebutnya adalah schools. Kalau bahasa Indonesianya itu berkoloni. Jadi renangnya rame-rame. Kenapa? Karena kalau renangnya rame-rame, mereka bisa mengelabuhi ikan yang besar. Jadi bisa mengelabui hiu. Terus bergeraknya juga bisa lebih cepat gitu kalau di perairan yang bebas. Tuh banyak banget ya ikannya ya, Masya Allah. Dan ini semua pengunjung yang di sini juga pada exciting nih, semuanya pada seneng. Oke, next. Ini adalah keadaan Swan River di malam hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Apa ini ya? Di akuarium ini ada yang tahu itu isinya apa tuh? Itu adalah ya lobster. Besar ya? Tuh, kurang lebih ukurannya sebesar tangannya Misita. Besar banget ya. Kalau misalkan digoreng kayaknya enak itu ya. Dagingnya banyak. Oke, let's go next. Ini dia. Ini adalah kolam khusus ubur-ubur atau jellyfish. Nah, jellyfish ini sebenarnya kan warnanya nggak ada warnanya ya. Jellyfish itu transparan. Nah, di kolam ini diberi cahaya biru supaya kita bisa lebih jelas mengamati bagaimana bentuk sebenarnya ubur-ubur ini. Jadi kelihatan ya, ada tentakelnya, ada seperti benang-benang di kepalanya, itu jadi kelihatan lebih jelas. Nah, ubur-ubur ini bisa mengeluarkan sengat ya. Jadi kalau misalkan kita tidak berhati-hati, bisa memberikan efek seperti kejut listrik gitu ya kalau ke manusia. Jadi itu sebagai perlindungan dirinya si ubur-ubur. Yang ini ubur-ubur jenis beda lagi nih. Nah, ubur-ubur yang ini ada juga di Swan River yang dekat tempat kami.
Ubur-ubur ini sebenarnya warnanya sedikit kecoklatan, jadi transparan tapi coklat. Terus kelihatan ya, bentuknya beda dengan yang tadi ya. Ini tentakelnya seperti ada bunga-bunganya gitu ya, sama seperti ada tali-tali di bawahnya gitu ya, karena ini memang bentuknya berbeda. Masya Allah, lucu ya. Kalau berenang gitu kayak empuk gitu, pengen dipegang. Soalnya seperti Yupi. Oke, next. Yang ini dari perairan Rottnest Island. Rottnest Island itu adalah salah satu pulau di Australia Barat. Untuk menuju ke sana dari kota Perth, kita harus menempuh sekitar 1 jam perjalanan dan menggunakan ferry. Di perairan Rottnest ini kelihatan ikan-ikannya ada yang berbeda ya dibandingkan di perairan-perairan yang lain. Salah satunya ini nih. Ini namanya pufferfish. Kalau di SpongeBob itu ada Mrs. Puff. Ya, Mrs. Puff itu adalah pufferfish ini. Subhanallah, lucu ya. Oke, yang ini kita lihat apa ini ya? Yang bentuknya lucu ini. Ya, ini namanya adalah cuttlefish. Cuttlefish ini sedikit seperti cumi-cumi, tetapi dia ini ikan, jadi bukan cumi ya. Bentuknya sedikit mirip dengan rumput laut. Jadi kalau kita perhatikan hewan-hewan air kebanyakan bentuknya bisa mengelabuhi musuh, jadi hampir sama seperti tempat huniannya ya. Oke, kalau yang di sini kenapa ini airnya hanya sedikit? Karena ini adalah tempatnya buaya. Ini adalah saltwater crocodile. Kalau kolam yang terbuka ini tempatnya baby fish. Nah, jadi ikan yang masih kecil-kecil dari berbagai jenis ikan itu tadi, itu ditempatkan di ini, kolam ini. Nah, kalau kita lihat ada ikan apa tuh? Dory. Ya, ada ikan Dory dan Nemo, clownfish. Oke. Ini juga cuttlefish seperti yang tadi, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, ini tapi beda lagi. Namanya flamboyant cuttlefish dan dia sedang laying eggs. Jadi setelah bertelur nih, ikannya habis bertelur nih, kelihatan nggak telur-telurnya? Iya, yang bulat-bulat transparan itu. Oke, next. Ini adalah stonefish. Kenapa disebut stonefish? Stonefish karena dia bentuknya seperti batu karang. Sekali lagi itu untuk berkamuflase ya, untuk bersembunyi dari musuh. Nah, yang ini rumahnya yang tadi nih, clownfish dan anemon laut. Nah, ikan-ikan Nemo ini, clownfish ini, rumahnya ya anemon laut ini. Maka mereka dengan gampangnya bersembunyi di antara anemon laut. Jadi kalau ada musuh atau ikan besar atau ikan pemangsa, mereka langsung bersembunyi di balik anemon. Bisa lihat nggak itu ada apa? Iya, what is that?
Ada yang tahu itu apa? Seahorse. Ya, itu adalah kuda laut. Dan ternyata warnanya warna-warni. Ada yang hitam, ada yang kuning. Terus itu juga ada yang panjang. Itu adalah sea snake, itu ular laut. Next kita ke danger zone. Apa nih isinya ya? Nah, danger zone itu zona ikan-ikan atau hewan-hewan air yang berbahaya atau beracun. Jadi bisa mematikan. Nah, tapi ada beberapa ikan di sini yang efeknya ke manusia itu tidak mematikan, hanya memberikan rasa sakit ya. Oke, yang itu bentuknya unik ya, dan warnanya dia belang-belang juga. Itu namanya adalah lionfish, ikan singa. Kenapa ikan singa ini mematikan? Karena dia mengeluarkan racun. Kenapa? Nah, dia memiliki stripy di tubuhnya itu sebenarnya untuk mengelabuhi pemangsanya. Gitu. Kelihatan ya cara menyerangnya si lobster. Ini adalah area untuk aquarium. Aquarium ini tempat untuk anak-anak bisa mewarna bentuk-bentuk ikan yang tersedia di situ dan di-scan, kemudian hasilnya tampil di layar. Kolam yang di luar ini adalah kolam untuk bermain-main sama bintang laut, tapi kita tidak boleh ngeluarin dari air. Jadi kalau mau pegang, kita tetap harus pegangnya di dalam air. Jadi tangan kita yang masuk, bukan bintang lautnya yang dikeluarkan. Nah, ini adalah suasana di luarnya akuarium. Itu ada langsung laut lepas ya. Ini adalah tempat penangkaran atau rescuing hewan-hewan air kecil. Jadi ini kelihatan ada stingrays dan itu ada penyu. Nama penyunya nugget. Ada penyu kecil tuh namanya nugget. Terus stingraynya ini baru saja lahir, jadi dia baru dipindahkan ke sini tanggal 23 Desember tahun lalu, masih baru banget ya. Next, ini adalah coral reef. Ini adalah tempat untuk menikmati suasana akuarium dengan ada iringan musik instrumen. Jadi kalau kita pengen menenangkan pikiran bisa banget tuh duduk di situ diam beberapa saat sambil melihat hewan-hewan air. Ada satu akuarium lagi di bawah. Jadi ini di bagian luar dan bawah aqua. The Schooling Fish. Ini suasana luarnya banyak kapal-kapal ya yang sedang berlabuh, karena memang tempatnya atau lokasinya aqua ini adalah di salah satu pelabuhan Australia Barat. Oke, itulah jalan-jalan kita hari ini. Seru nggak? See you. Sekian jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti
jalan-jalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.